Dan istiqomah kita di majelis-majelis yang seperti ini, amin ya rabbal alamin. Hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun mereka berada, khususnya pada orang tua kita bersama Abu Saleh Al-Idrus, Al-Habib Abu Saleh Al-Khairin Al-Habib Husain Al-Idrus. Mudah-mudahan para habib kita, beliau berdua ini senantiasa istiqomah, selalu menemani kita. Umurnya senantiasa dipanjangkan oleh Allah, badannya selalu disehatkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan selalu oleh Allah, dan segala urusan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Serta tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir juga pada malam hari ini, khususnya Pak Haji Ari Ustaz, sekeluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, urusannya, bisnisnya, usahanya dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Serta kita semua mudah-mudahan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Paskan jam 10 kita sambil melanjutkan daripada pelajaran kita, bahwasanya di sini dijelaskan ahfaz lisanaka 'anid du'ai 'ala ahadin min khalqillah ta'ala. Ahfaz lisanaka, jaga lisan kita, pelihara lisan kita, lindungi lisan kita. Maksudnya agar perkataan yang keluar dari lisan kita adalah perkataan yang baik, agar perkataan yang keluar dari lisan kita minimal bukan perkataan yang buruk, apalagi sampai membuat hati pedagang es teh tersakiti. Saya dikasih tahu dan Anda dikasih ijazah dakwah sama beliau, kalau ketika ceramah tidak boleh menyinggung nama orang pribadi, tidak boleh menyinggung nama partai pribadi. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak pakai nama ya, tapi saya menjelaskan bahwa perlunya kita menjaga lisan, perlunya kita mengontrol ucapan kita agar orang yang di sekitar kita tidak tersakiti, apalagi sampai merendahkan. Mau dia pedagang es teh kan, pedagang pentol kan, apalagi es buah kan, jangan direndahkan, karena kita tidak tahu siapa yang tinggi di sisi Allah, kita tidak tahu siapa yang rendah di sisi Allah. Karena yang tahu tinggi dan rendahnya seseorang hanya Allah Subhanahu. Manusia hanya bisa melihat tinggi postur tubuhnya, rendah postur tubuhnya, tetapi untuk kedudukan di sisi Allah hanya Allah yang mengetahui. Ahfaz lisanaka 'anid du'ai 'ala ahadin min khalqillah ta'ala. Jaga lisan kita dari mendoakan, dari berdoa terhadap satu hamba Allah. Jadi Allah memberikan lisan kita itu salah satu fungsinya untuk berdoa. Di sini dijelaskan bahwasanya kita wajib menjaga lisan kita untuk hati-hati di dalam mendoakan orang lain. Mau itu orang zalim kepada kita, mau itu orang berbuat baik kepada kita, mau itu orang jahat secara sengaja kepada kita ataupun orang yang jahat secara tidak sengaja kepada kita. Tetap jaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan doa-doa yang buruk terhadap orang yang menzalimi kita. Wa in zalamak wakil amruhu ila Allah Ta'ala fa fil hadits. Dan dijelaskan di dalam hadis, innal mazluma la yad'u 'ala zalimihi hatta yukafi'ah thumma yabqa lil zalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yawmal qiyamah.
Kalau seandainya ada orang yang dizolimi, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa daripada orang yang dizolimi tersebut, dan kemudian dia menangis karena doanya, ingin keburukan, ingin kezoliman kepada orang yang menzolimi dirinya, maka ketahuilah hal-hal yang seperti itu terlalu murah. Karena ketika kita tidak mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang buruk, nanti di akhirat kita akan mendapatkan fadlun, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya pada hari kiamat. Maksudnya apa di sini? Kalau kita dizolimi, kalau kita disakiti, kalau kita dicaci maki, dihinakan, dijelekkan, kalau bisa, biar Allah yang balas. Karena kalau ada orang yang zolim kepada kita, lalu kita tidak membalas kezolimannya, Allah akan datangkan orang yang zolim untuk menzolimi dirinya. Ini yang luar biasa. Kalau kita dizolimi orang, baru kita zolimi balik, itu bahasa di pesantren saya, lo jual, gua beli, habis sudah. Tapi ketika kita dizolimi, lalu kita sabar, kita serahkan kepada Allah, maka dalam hadis ini Allah akan mengutus satu orang yang zolim untuk menzolimi dirinya. Udah, kita namanya cuci tangan. Biar orang yang zolim tersebut yang dipilih Allah untuk menzolimi dirinya. Bayangkan kalau kita dizolimi orang, baru kita balas dengan kezoliman, ya mungkin kepuasan pada saat kita membalas, tapi tidak tahu di belakang ada yang namanya tinut. Nah, ada polisi. Ente dipukulin, ente disakitin, baru ente balas sampai orang itu meninggal. Ente dapat kepuasan, ya. Tapi setelahnya ente masuk penjara. Nah, tapi kalau ketika kita disakiti, misalnya contoh, ini kan lagi hujan, pulang ada genangan air, terus kita lagi pelan nih jalan, tiba-tiba ada anak-anak plat KT. Anak-anak plat KT kan laju-laju nih, lewat dia, anak-anak motor itu, pas kita lagi jalan santai, kepercikan itu air yang ada di jalanan kepada kita. Nah, itu paling bagus kita adalah sabar. Tapi kalau kita turuti dengan emosi kita, maka berakhir dengan yang namanya perkelahian yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan salah satunya masuk ke dalam penjara. Tapi kalau kita sabar, biar Allah yang balas, suatu saat nanti Allah akan datangkan orang yang nyeleneh juga untuk laju-laju di hadapannya, sehingga dirinya basah kuyup karena air yang ada di genangan tersebut. Jadi biarlah Allah yang balas keburukan orang lain. Tidak perlu kita membalas keburukan orang lain. Baginda Nabi besar Muhammad dirudahi, beliau sabar. Tapi Nabi Muhammad ya beda dengan kita. Beda dengan kita. Minimal ketika kita ingin membalas seseorang, jangan balas dengan sesuatu yang membuat kita puas. Karena tidak ada yang bisa membuat kita puas untuk membalas kezaliman orang lain, melainkan hanya membuat orang itu mati. Nah, itu kepuasannya. Nah, makanya cukup ketika kita dihinakan, misalnya ada orang yang menjelekkan kita, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang mengata-ngatai kita, ada orang yang fitnah kita. Yakin kalau kita sabar, kita serahkan sama Allah, Allah akan utus satu orang yang mulutnya luar biasa, lambe curah, siapa lagi? Pokoknya mulutnya udah paling gacornya gosip, paling gacornya fitnah. Itu yang akan menjelekkan orang yang fitnah kita. Lebih enak seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak mendoakan keburukan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan kita untuk senantiasa memberikan doa terbaik kepada sesama kita, dan membuat lisan kita semakin terbiasa berbicara dengan pembicaraan yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf
Baginda Nabi Muhammad tidaklah berbicara melainkan pembicaraan yang indah, pembicaraan yang manis, tutur kata yang sopan. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni al-afu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah. Hadirnya kita di majelis ini tidak sia-sia, melainkan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita pulang dari tempat yang mulia ini melainkan segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.